Salam, perkenalkan nama lengkap saya Ilaminsa, NIM 01/2019-0408. Saya dari kelas L, semester 4. Saya kuliah di kampus Institut Agama Kristen Negeri Kupang atau biasa dikenal dengan IAKN Kupang. Saya jurusan PAK, mata kuliah Filsafat Pendidikan Agama Kristen, dosen pengasuh Nufriana Baun MPDK. Nah, di sini saya akan membuat video dari materi yang berjudul aliran idealisme. Alasan saya memilih judul tersebut karena aliran idealisme ini sangat penting dalam perkembangan sejarah pemikiran manusia. Latar belakang aliran idealisme mula-mula dalam filsafat barat. Kita temui dalam bentuk ajaran yang murni dari Plato yang menyatakan bahwa alam cita-cita itu adalah merupakan kenyataan sebenarnya. Adapun alam nyata yang menempati ruangan ini yang hanya berupa bayangan saja dari alam ide. Pengertian aliran idealisme. Aliran idealisme merupakan suatu aliran filsafat yang mengungkapkan jiwa. Menurut aliran ini, cita adalah gambaran asli yang bersifat rohani dan jiwa terletak di antara gambaran asli atau cita. Dengan bayangan dunia yang ditangkap oleh panca indera manusia. Dari pertemuan jiwa dan cita lahirlah suatu angan-angan dunia ide. Aliran ini memandang dan menganggap yang nyata hanyalah ide, selalu tetap dan tidak mengalami perubahan. Inti dari pemikiran adalah akal budi, ide pemikiran, alam pikiran atau esensi dasar, suatu pandangan yang melampaui dan mendahului dunia materi. Pendapat para tokoh yang pertama yaitu Plato pada tahun 427 sampai 347. Plato meyakini bahwa ada kebenaran yang sifatnya universal, suatu kebenaran yang disetujui oleh semua orang. Yang demikian misalnya ada pada matematika, 2 tambah 2 sama dengan 4 dan seterusnya, suatu kebenaran yang sekarang dan masa yang akan datang. Menurut Plato, kebenaran universal akan melampaui dunia fisik atau materi yang selalu berubah dan bergantung pada dunia ide yang tidak berubah. Ide dan kata idealisme yang dimaksud oleh Plato adalah bukanlah ide yang umumnya yang dipahami pada masa kini. Sokrates, tokoh yang kedua adalah Sokrates. Sokrates adalah filsuf dari Athena yang merupakan salah satu figur penting tradisi filosofis barat. Sokrates menekankan kenallah dirimu atau gnotixeuton, karena mengenal diri adalah awal dari pengetahuan. Kebijaksanaan adalah menguasai pengetahuan. Pengetahuan hanya merupakan hasil dari kebijaksanaan, dan kebijaksanaan adalah arah bagi inti pengetahuan. Mengenal diri manusia melalui Allah. Mengenal diri manusia menjadi keharusan mutlak. Sebagai guru, aliran idealisme ini perlu diterapkan karena aliran ini sangat penting dalam dunia pendidikan, karena merumuskan kebenaran sebagai suatu yang sempurna dan abadi. Dan sudah terbukti bahwa dunia eksistensi keseharian senantiasa mengalami perubahan. Dengan demikian, kebenaran tidak bisa ditemukan dalam dunia materi.
yang tidak sempurna dan berubah. Plato percaya bahwa di sana terdapat kebenaran yang universal. Dan dapat disetujui oleh semua orang. Contohnya, ada pada matematika, 7 tambah 5 sama dengan 12. Sekarang benar dan bahkan di waktu yang akan datang pasti akan tetap benar. Peran guru menurut aliran ini adalah memenuhi akal budi peserta didik dengan hakikat dan pengetahuan yang tepat. Peran siswa adalah ketetapan mutlak itu kurikulum bersifat tetap dan tidak menerima perkembangan. Relevansi adalah pendidikan Kristen bersumber pada kebenaran firman Allah. Menurut idealisme, sumber kebenaran atau logos adalah sesuatu yang ada di sana. Sebaliknya, menurut Kristen, sumber kebenaran adalah firman Tuhan yang adalah Allah, bukan yang ditunjukkan oleh Plato. Iman sebagai dasar pendidikan Kristen dalam memahami kebenaran yang hakiki, yaitu kedaulatan Allah. Sekian dari saya. Terima kasih dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.